Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariska Maharani dengan NPM 202214502190 dari kelas S1H Ekonomi. Saya akan menjelaskan soal tipe 2, yaitu bentuk fungsi permintaan QD sama dengan 20 dikurang 3P dan fungsi penawarannya QS sama dengan 2P ditambah 10. Apabila pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp2 per unit, maka tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. B. Tarif pajak yang dibebankan produsen ke konsumen. C. Tarif pajak yang ditanggung produsen. D. Total pajak yang berasal dari konsumen. E. Total pajak yang berasal dari produsen. F. Total pajak yang diterima pemerintah. Diketahui QD sama dengan 20 dikurang 3P, QS sama dengan 2P ditambah 10, pajak atau T sama dengan 2. Kemudian kita akan mencari keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Untuk mencari harga sebelum pajak, rumusnya yaitu QD sama dengan QS. 20 dikurang 3P sama dengan 2P ditambah 10. Kemudian yang mempunyai variabel kita gabungkan di sisi kiri, yaitu min 2P dikurang 3P sama dengan min 20 ditambah 10. Yang tidak memiliki variabel kita letakkan di sisi kanan. Kemudian min 5P sama dengan min 10. P sama dengan 2. Jadi harga sebelum pajak yaitu 2. Kemudian kita substitusikan ke salah satu fungsi. Substitusikan bisa menggunakan QD ataupun QS. Di sini saya akan menggunakan QD yaitu sama dengan 20 dikurang 3P. Q sama dengan 20 dikurang 3 dikali 2. 2 dari harga sebelum pajak yang kita cari di atas ini. Q sama dengan 20 dikurang 6. Q sama dengan 14. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak atau E adalah Q titik koma P sama dengan 14 titik koma 2. Kemudian kita akan mengubah QS atau sebelum pajak menjadi QS aksen. QS sama dengan 2P sama tambah 10, QS aksen sama dengan 2 dikali P dikurang T tambah 10. QS aksen sama dengan 2 P dikurang 2. 2 ini dari pajak yang diberikan pemerintah diketahui di atas. Ditambah 10. QS aksen sama dengan 2P dikurang 4 tambah 10. 2P ini dari perkalian silang dari 2 dikali P, 2 dikali min 2, yaitu 2P dikurang 4 tambah 10. QS aksen sama dengan 2P ditambah 6. Kemudian mencari harga setelah pajak atau P aksen. Dengan rumus QD sama dengan QS aksen, yaitu 20 dikurang 3P sama dengan 2P ditambah 6. Yang mempunyai variabel kita letakkan di sisi kiri, dan yang tidak memiliki variabel kita letakkan di sisi kanan. Min 2P dikurang 3P sama dengan min 20 ditambah 6. Min 5P sama dengan min 14. P aksen sama dengan 2,8. Kemudian kita substitusikan ke salah satu fungsi, yaitu dengan kita gunakan QD. Yaitu QD sama dengan 20 dikurang 3P. Q aksen sama dengan 20 dikurang 3 dikali 2,8. 2,8 dari harga setelah pajak yang kita hitung di atas ini ya. Q aksen sama dengan 20 dikurang 3 dikali 2,8. Q aksen sama dengan 20 dikurang 8,4. Q aksen sama dengan 11,6. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak atau E aksen adalah
Q aksen titik koma P aksen sama dengan 11,6 Q titik koma 2,8. Kemudian kita cari tarif pajak yang dibebankan produsen ke konsumen atau TK dengan rumus harga setelah pajak dikurang harga sebelum pajak. 2,8 dikurang 2 sama dengan 0,8. Jadi tarif pajak yang dibebankan produsen ke konsumen yaitu 0,8. Kemudian tarif pajak yang ditanggung produsen dengan rumus tarif pajak atau T dikurang pajak yang dibebankan produsen ke konsumen atau TK sama dengan 2 dikurang 0,8 sama dengan 1,2. Kemudian kita mencari total pajak yang berasal dari konsumen dengan rumus pajak yang dibebankan ke konsumen kali jumlah setelah pajak. 0,8 dikali 11,6 sama dengan 9,28. Total pajak yang berasal dari konsumen yaitu 9,28. Kemudian total pajak yang berasal dari produsen atau TP dengan rumus tarif pajak yang ditanggung produsen dikali jumlah setelah pajak 1,2 dikali 11,6 sama dengan 13,92. Jadi total pajak yang berasal dari produsen 13,92. Kemudian total pajak yang diterima pemerintah dengan rumus tarif pajak dikali jumlah setelah pajak sama dengan 2 kali 11,6 sama dengan 23,2. Jadi total pajak yang diterima pemerintah yaitu 23,2. Demikian hasil dari soal tipe 2. Saya Fariska Maharani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.